Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran fisika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Yang kemarin kita sudah tentang konsep kesetimbangan benda tegar. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal kesetimbangan benda tegar. Sebelum kita membahas soal, ada nih yang harus kalian ingat dulu tentang syarat kesetimbangan yang berlaku pada benda tegar. Ada dua ya, ada syarat translasi, ada syarat kesetimbangan rotasi. Nah, syaratnya apa aja? Yang pertama nih, total gaya yang bekerja katanya harus sama dengan 0, sigma F-nya harus sama dengan 0. Artinya sigma Fx-nya sama dengan 0, sigma Fy-nya juga harus sama dengan 0. Itu syarat pertama. Syarat kedua, total momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda juga harus sama dengan 0. Artinya sigma torque-nya sama dengan 0. Itu syaratnya. Siap? Yuk kita mulai ke pembahasan soal. Kita ke soal selanjutnya. Sebuah batang homogen AC panjangnya 4 meter. Berarti kita diketahui dulu 4 meter, masanya 50 kg, berarti massa batangnya W batangnya 50 kg atau 500 Newton. Terus pada ujung C digantungkan beban, masanya berarti 200 Newton. Jika jarak BC-nya, LBC-nya 1 meter, hitunglah tegangan talinya. Kita buat dulu, ini ada tegangan tali, berarti ini tesin. Ini WC, ini W batangnya. Ini porosnya ya. Tesin ini tekos, karena dia ada di poros, berarti kita nggak usah lihat. Seperti biasa, sigma to sama dengan 0. Ini arahnya ke sini kan, karena arahnya berlawanan jadi positif. Tesin theta LBA min W batangnya W batang berarti setengah LAC min WC LAC sama dengan 0. T sinnya 30, sin 30 setengah. LAB tadi berapa LAB? Kalau BC nya 1, berarti ini sisanya 3, karena panjang totalnya kan 4. Ini 3, ini pindah ruas ya. Tambah WC. Nah, ini T. WB nya 500, ininya 2 karena panjangnya 4 kan. WC nya 200, LAC nya 4. 3/2 T sama dengan 1000 tambah 800. T nya 1800 per 3/2 atau 800 kali 2 bagi 3, 1200 Newton hasilnya. Lanjut ke soal berikutnya. Batang peki katanya beratnya 60 Newton.
menggunakan engsel pada titik P. Jika Q digantungkan beban 40 Newton, maka besar tegangan tali di QR-nya berapa? Oke, kita buat dulu. Berarti ini ada beban si Q, ini beban papannya, ini talinya. Ya, ini sudutnya 30. Berarti ini T sin theta, ini T cos theta. Porosnya di sini. Ini tegangan talinya. Oke, tinggal kita hitung. Kita punya ini. Jangan lupa sudutnya 30. W si papannya. Nih lihat. Si papan ujung Q pada titik Q digantungkan beban 40 Newton. Berarti ini WQ nya 40 Newton. Berarti W papannya 60. Sigma tau sama dengan 0. Ini karena dia berlawanan arah jarum jam ke sini kan, berarti dia positif. T sin theta, ya kan? Ininya L QP. Min, nih. WQ nya L PQ. Min WP ininya setengah LPQ dengan 0. T sin 30 setengah LPQ. Ini pindah ruas semua ya. WQ LPQ ditambah WP setengah LPQ. Ini setengah LPQ. WQ nya tadi 40, LPQ. WP nya ini setengahnya boleh keluarin aja. Nah, ini ada yang bisa dicoret nih ya. Berarti ini setengah T sama dengan 40 tambah 30. Setengah T sama dengan 70. Berarti T nya 70 bagi setengah kan, berarti sama aja kali 2. Ini isinya 140. Nih, soal selanjutnya katanya, sebuah tangga seberat 400 Newton disandarkan pada dinding seperti di gambar. Jika dindingnya licin dan lantainya kasar, artinya di sini dindingnya dia tidak ada gaya gesek, tapi di lantainya dia ada gaya gesek. Sip. Serta tangga tepat akan tergelincir. Tentukan koefisien geseknya. Panjang tangganya 10 meter. Itunya sudutnya 53 derajat. Oke, kita hitung. Nih, kita gambarkan biasa. Nih, ada gaya normal, NA arahnya ke atas. Kita buat nih, ini titik B, ini titik A. Ini B berarti gaya normal, ingat gaya yang tegak lurus, bidang datar. Karena ini B-nya tembok, berarti B-nya ke sini, kan tegak lurus. Nah, ini kita proyeksikan, berarti ini NB sin theta, ini NB cos kan? Ini juga NA. Nah, ini tadi karena lantainya kasar, otomatis akan ada gaya gesek. Ini W tangga, berat tangganya kita proyeksikan juga, berarti W tangga cos theta ke sini W tangga sin theta. Kenapa yang ke sini enggak? Karena ini akan menuju ke poros, jadi tidak usah ditulis proyeksi sudut-sudutnya. Nah, kita mulai. Tadi ada apa aja? Panjangnya, panjang tangganya, panjang papannya 10 meter. Terus berat tangganya 400 meter. Titik berat tangga ada di titik O, berarti di sini nih pusatnya. Sehingga berapa panjang di titik beratnya? Akan 5, kan tengah-tengah.
setengah dari 10. Nah, sudutnya 53. Ditanya koefisien geseknya. Kita mulai. Sigma FY dulu. Oke, sigma FY berarti yang ada gaya di sumbu Y ada NA sama WT ya. Ini kan di sumbu Y. NA dengan WT. NA arahnya positif karena dia ke atas. WT arahnya negatif karena dia ke bawah. Berarti NA min WT. NA sama dengan WT. Berarti NA sama dengan 400. Sip. Terus, nah kita udah sigma FY, sigma FX. Sigma FX ada gaya apa aja ini? Si NB dengan si Fgas. Berarti NB kan arahnya ke kanan positif, Fgas arahnya ke kiri negatif. Berarti NB min Fgas sama dengan 0. NB sama dengan Fgas kan? Fgas itu mu dikali NA. Karena di sini gaya geseknya berarti mu kali NA. Berarti mu nanti NB per NA-nya kan ada 400. Bisa? Kita lanjut. Nah, ke yang aturan sigma to sama dengan 0. Sigma to-nya ada apa aja ini? NB sin theta sama ini, W cos. Lihat dia arahnya kemana? Searah jarum jam, ya kan? Berarti ini negatif. Kalau ini berlawan jarum jam. Ke pusatnya di sini ya, berarti positif. Berarti WT. Ini cos ya, WT cos 53 dikali ini jaraknya yang tadi. Yang ke titik berat si tangga, tengah-tengahnya. Berarti WT cos 53 derajat kali L jaraknya min. Ini NB sin theta, sinnya sin 53 dikali ini L-nya. Berarti nanti 400 kali cos 53 0,6. Tadi jaraknya 5 dikurangi NB sin 53-nya 0,8, LAB-nya 10. Jadi 1200 nanti sama dengan 8 NB. Berarti NB nanti 1200 bagi 8, 150. Nah, udah kayak gini gimana? Ya tinggal NB-nya masukin ke sini kan? Jadi berapa gaya geseknya? 150 dibagi 400. Jadi 0,375. Gimana? Bisa? Soal berikutnya, sebuah tangga panjangnya 5 meter, punya berat tangga itu 100 Newton. Tangga bersandar pada dinding tembok vertikal membentuk sudutnya 53 derajat terhadap lantai. Jika dinding dianggap licin dan koefisien gesek antara lantai dan tangga 0,5, berapa jarak terjauh seseorang dengan berat 500 Newton bisa memanjat tangga tepat sebelum tangga itu tergelincir? Oke, kita gambarkan dulu biasa kayak tadi. Ini boleh kalian namakan titik A, titik B, titik C. Berarti ini ada gaya normal kan? Gaya normal NA. Ini ke atas, dari lantai gaya normal NC. Si tangga ada gaya beratnya WT. Ini juga ada gaya beratnya kan orang, berarti WO. Ini ada gaya gesek, Fgas. Biasa wajib diproyeksikan dulu diagram gayanya ya. Harus digambarkan dulu diagram gayanya. Nah, sekarang diketahui dulu. Panjangnya tadi tangga 5 meter. Berat tangganya 100. Berat orangnya 500. Koefisien geseknya 0,5. Sigma FY dulu, ada gaya apa aja sumbu Y? Nih Bu, ada NC sama WT. Berarti yang arahnya positif yang mana? Yang NC Bu, berarti NC min WT. Oke, NC min WT. Bu, orangnya ketinggalan. Iya, harus dikurangi juga. NC min WT min WO. Berarti NC sama dengan WT ditambah WO. Berarti 100 ditambah 500. Isinya 600. Nah, sekarang sigma FH ada gaya apa aja? Yang ini, NA sama Fgas. NA arahnya ke kanan, positif. Fgas arahnya negatif. Berarti NA min Fgas kan? Fgas itu mu kali N. N-nya NC. Bu, NC-nya udah ada. Tinggal diganti. 600 ke sini. Mu-nya ini 0,5. Jadi isinya 300. Udah
Nah, udah sigma Fx-nya sama dengan 0, sigma Fy-nya sama dengan 0, kita lanjut ke sigma sama dengan 0. Ketika sigma itu sama dengan 0, kita lihat nih. Di sini kan Na, berarti ini Na L sin theta. Ya, min WT yang ini setengah L, ya kan? Karena dia di tengah-tengah, L cos theta min WO X. Karena kita belum tahu jarak si anak ini berapa. Cos theta sama dengan 0. Nah, Na, L-nya kan panjangnya 5. Sin 5 min. W tangganya 100. Setengah dari 5, cos 53 min. W orangnya 500, min X, cos 53 sama dengan 0. Tinggal dikali semuanya. Jadi 4Na min 150 sama dengan 400X. Berarti Na-nya ganti nih 300 ke sini. 4 kali 300, 1200 kan? 1200 dikurangi 150 dibagi 400 sama dengan 2,5 meter.